Halo semuanya, itu doang suaranya. Ini gue denger ada yang datang dari Melbourne, dari Taiwan terbang sini. Yang dari luar negeri ada nggak? Angkat tangan coba. Luar negeri, ada beberapa itu. Buset, aneh juga kalian. Kalau yang batal mudik siapa? Yang batal mudik. Batal mudik. Karena ini harinya gue pilih lumayan unik ya. Ini suaranya aman nggak? Atau pecah? Aman ya, oke. Gue lihat kalian di sini banyak yang antusias untuk acara malam ini. Dan di malam ini, yang gue pengen sampaikan adalah gue pengen terima kasih sama kalian semua yang udah datang. Pertama, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua di sini. Karena bercandaannya ada yang bilang ini sekte Timothy, ya kan? Nah, beneran nih sekte nih. Lu lihat ya logonya di sini. Ada yang datang jam 10 pagi, jam 10 pagi udah datang ada nggak? Jam 11, 12, jam 1 ada, jam 1. Panas, mampus. Oke, jadi ini adalah persembahan gue untuk Satoshi Nakamoto. Yang tanpa beliau, ya gue nggak tahu itu orang atau kelompok, gue nggak akan bisa berdiri di sini sekarang. Ya. Tanpa adanya Satoshi, ini semua nggak akan pernah terjadi. Akademi kripto nggak akan pernah ada. Karena dia yang menciptakan kriptografi. Di sini gue pengen bilang ke kalian semua, di malam ini kalian akan belajar dari disiplin yang berbeda. Dari pertama, akan gue membawakan materi. Selanjutnya ada beberapa guest, ya, yang akan nanti tampil di depan juga dan akan berbicara tentang materi yang menarik. Jadi tanpa kita basa-basi, kita langsung mulai aja ke materi yang pertama. Kasih tepuk tangan dulu. Kalau sepi gue nggak mau deh. Bentar. Sebelum gue mulai, kalau gue bilang akademi kripto, kalian semua teriak cuan, cuan, cuan. Paham nggak? Oke, 1, 2, 3. Akademi kripto, gue coba nggak pakai mic nih. Akademi kripto. Oke, kita mulai materi yang pertama. Jadi di sini gue pengen bahas tentang elixir of immortality. Maksudnya apa? Ada yang nggak tahu nggak arti elixir itu apa? Itu kayak semacam potion ya. Elixir itu adalah potion. Dimana kalau kita minum, kita bisa jadi immortal. Ini yang gue mau bawa di sini. Buat kalian para individual, para karyawan, para pemilik bisnis. Gue akan ajarin gimana caranya uang kalian bisa jadi immortal. Next. Nah, di sini gue yakin slide-nya kelihatan semua ya. Udah paham semua kan tentang money printing? Uang itu dicetak ya. Jadi kalian capek-capek nyari uang, tapi ada yang cetak di sana. Dan gue yakin semua kalian di sini udah paham. Makanya kalian datang hari di malam ini. Bukan ini topik yang gue pengen bahas. Kita udah tahu ini terjadi. Dan apapun yang kita lakukan, ini akan terus terjadi. Kenapa? Karena itulah cara dunia bekerja. Dunia itu nggak selalu bekerja dengan apa yang kita mau. Kita nggak bisa sosok jadi pahlawan untuk bilang, oh gue nggak mau lagi pakai fiat. Mungkin bisa suatu saat nanti ya. Jadi sekarang itu udah nggak zaman menjadi seorang hanya pebisnis. Tapi yang kedepannya akan ngetren. Ini gue ngomong di sini pertama. Namanya membuat society state sendiri. Di mana itu kumpulan orang yang like-minded, yang pemikirannya satu dan sama. Itu yang jarang kedepannya. Dan apakah mungkin kita bisa mengeradikasi yang namanya fiat? Untuk sekarang tidak. Tapi kita tidak tahu. Awalnya fiat juga ditentang. Awalnya mobil juga ditentang. Awalnya lampu pun, listrik pun ditentang. Tapi gue percaya dengan suara orang banyak, agenda-agenda ini seperti bisa dipatahkan. Next. Unexpected, gue langsung bahas tentang Bitcoin. Semua udah paham, ya. Di sini rata-rata udah baca white papernya, ya. Coba yang kontrarian angkat tangan dulu. Mana yang kontrarian? Angkat tangan dulu semua. Oke. Yang udah member di Akademi Kripto, angkat tangan coba. Member Akademi Kripto. Banyak sekali. Banyak juga. Kalian ini mencari lebih cepat dari yang di luar atau gimana? Banyak sekali. Oke. Gue tanya, berapa banyak bisnis yang tahan lebih dari 30 tahun? Ada yang tahu nggak angkanya berapa? Ayo.
Kalian ingat Nokia masih kedengeran nggak sekarang? Masih ada tapi udah nggak kedengeran. Yang bangkrut banyak. Ini contohnya Blockbuster diganti sama apa? Ada yang tahu nggak? Netflix, betul. Kenapa? Perkembangan teknologi. Blockbuster ini besar sekali dulu. Ya ini zaman-zaman mungkin kalian belum hidup. Gue juga masih kecil. Lehman Brothers itu perusahaan bank yang dibuat oleh orang Yahudi yang dibilang nggak akan pernah jatuh. Kata-katanya too big to fail. Terlalu besar untuk gagal. Apa yang terjadi sama Lehman Brothers? 2008 bangkrut. Karena untuk maintain sebuah bisnis itu nggak gampang. Ya. Gue yakin kalian di sini yang udah jadi pengusaha tahu, nggak gampang untuk bikin bisnis tahan bahkan 5 tahun. Secara statistik sangat sedikit bisnis yang survive, apalagi lebih dari 30 tahun. Jawaban tepatnya hampir nggak ada. Percaya nggak kalian? Bisnis yang thriving ya, yang naik terus 30 tahun hampir nggak ada. Next, mereka yang berhasil siapa? Ini pun belum 30 tahun. Ini disebut dengan Magnificent Seven, kalau kita tahu. Ya, Nvidia, Facebook yang jadi Meta, Tesla, ya, dan teman-teman yang lain, Google. Ini disebut Magnificent Seven. Kalau kalian beli saham-saham ini, yang terjadilah kalian capture hampir 99% dari market. Kan gue bilang tadi, gak banyak perusahaan yang tahan 30 tahun. Dan kalian jangan kira kalian jadi karyawan itu aman. Kalau bisnisnya nggak bisa tahan 30 tahun, apalagi karyawannya, lebih gampang untuk dipecat. Di sini ada yang kerjaannya kreatif nggak? Videographer, desainer, ada nggak? Kreatif? Orang editor ada nggak? Banyak ya tangan. Kalian mampus pertama. Udah pernah lihat Sora belum? Dari OpenAI. Dia bisa bikin video dengan prompting. Suatu saat ini gue pun bisa mampus. Karena ngomong seperti ini, kalian tinggal masukin dataset gue. Bikin kayak Timothy Ronald ngomong di stage seperti ini, angle kamera seperti ini. Itu bisa dalam 1 detik di-generate. Jadi perkembangan teknologi itu sangat cepat. Bisnis itu cepat sekali diganti. Perusahaan itu bisa gagal. Sederhana. Kalau dia nggak bisa bikin cash flow lebih dari rate inflasi. Perusahaan itu bangkrut kalau dia nggak bisa generate cash flow lebih dari rate inflasi. Kalau perusahaan di Indonesia, cash flow-nya cuma nambah 5% setahun, dia mati. 10% hampir mati. 7,5% pun mati. Dan gak gampang. Untuk bisa generate cash flow yang lebih, kita butuh apa? Inovasi pertama. Kedua, kita butuh apa lagi? Apa? Untuk perusahaan bisa stay, butuh apa lagi? Inovasi. Kompetitor? Belum. Contoh seperti ini ya. Akademi Kripto ini pertama kali gue yang bawa ke Indonesia. Model seperti ini. Seberapa banyak yang nyontek, bahkan dari industri yang lain. Saham, bahkan edtech yang SD, SMP, SMA pelajarannya. Pakai Discord sekarang. Ya kan? Apakah itu salah? Enggak. Itu memang caranya seperti itu, ya. Kalau kalian pelajari sejarah dari zaman Punic War, Roma itu jago sekali nyontek. Jadi serang pakai kapal banyak sekali. Tapi yang dilakukan apa sama Roma? Kapalnya satu terdampar, dia contek. Jadi Roman Empire itu jagoannya nyontek. Nah, percontek-contekan ini yang bikin kompetisi di market. Yang bisa inovasi terus itu akan jadi yang terdepan. Sedangkan yang nggak bisa inovasi akan ditinggalkan di tanah. Sekarang kalau Blockbuster, Nokia, IBM, ada yang hidup nggak di sini buat lihat IBM? Itu perusahaan terbesar di dunia. 1990, berapa banyak perusahaan bangkrut? Hampir semuanya. Nah, ada yang tahu nggak? Ini 3 gedung apa aja? Yang pertama, ada yang tahu? Ada yang sekolah di sini? Apa? Ada yang tahu nggak? Teriak coba. Itu gedungnya Harvard. Kampus. Tahan lebih dari 100 tahun. Gedung kedua, Gereja Katolik. Gedung ketiga, Red Cross, Palang Merah. Aneh nggak di sini? Gue ngomongin Bitcoin halving. Gue itu founder dari Akademi Kripto, tapi gue bahasnya 3 gedung ini. 1 kampus, 1 gereja Katolik. Nggak, ini tenang, ini bukan gereja setan ya, tenang. Ini bukan gereja setan. Gereja Katolik dan Palang Merah.
Karena ini adalah 3 institusi yang bisa tahan ratusan bahkan ribuan tahun. Rahasianya akan gue buka di sini. Dan kalau kalian tanya kenapa gue bikin yang namanya Family Office Fund, akan gue bahas di sini. Next. Ada yang tahu ini apa? Data apa? Ini kripto nih. Kalau kalian member tapi nggak tahu ini, kacau. Ada hubungan yang kripto. Ini adalah hedge fund terbesar by asset under management. Ada Millennium, Bridgewater, yang besar-besar. Ray Dalio, tahu kan? Di sini ada Arrow Street, Point72 yang dibikin Steve Cohen. Kalian pernah diam sejenak nggak untuk benar-benar bertanya, hedge fund sistemnya gimana? Orang taruh duit, ya kan? Misalnya 100 miliar. Dibagi 80-20. 20 itu untuk yang kelola, 80% profitnya untuk yang naruh duit. Kan gue selalu bilang, orang paling kaya-kaya di dunia ini hedge fund manager, betul? Tapi kalian pernah terbesit gak di kepala kalian? Lalu siapa yang taruh duit di mereka? Jawabannya adalah 3 gedung tadi. Ya. Kalian pernah pikir gak? Hedge fund manager Ray Dalio kaya. Tapi yang taruh duit itu siapa? Pastinya lebih kaya lagi kan? Jawabannya adalah dana pensiun pemerintah. Yang pertama, Sovereign Wealth Fund. Endowment kampus. Endowmentnya Red Cross. Bahkan institusi-institusi non-profit. Itu yang taruh uang di mereka. Nah ini makanya gue bilang, ini rahasia untuk hidup selamanya. Karena Nokia nggak hidup selamanya. Red Cross ada yang tahu dari tahun berapa? Gereja Katolik ada yang tahu? Universitas Oxford ada yang tahu dari tahun berapa? Kalian ini kalau punya pemikiran, punya ilmu, itu harus holistik. Gak bisa cuma mau paham kripto doang. Jadi gembel kalian. Kalian harus ngerti cara dunia bekerja. Next. Ini pertanyaan gue tadi. Ini adalah structure hedge fund atau private equity atau venture capital. Itu selalu general partner, GP, yang kelola duit, dan LP. LP ini yang naruh duit. Limited partner. LP itu adalah itu, endowment. Kelihatan nggak itu? Ada. Buat yang nggak tahu ya, fund terbesar di dunia itu bukan hedge fund. Pershing Square Capital itu cuma 11 billion. Nih, kalian lihat di sini. Mata gue kekecilan nanti itu. Stanford, 75 billion. Harvard, 72 billion. Pikir kan, ini kampus apa hedge fund? Kenapa kampus punya uang sebanyak ini dan orang masih bayar? Bingung kalian. 72 miliar dolar dibungain. Goblok aja deh, 5%. Udah berapa? Kenapa mereka masih terima tuisi? Ini adalah elixir of immortality. Yang gak bisa mati itu adalah kampus, bukan bisnis. Ya, next. Nah, banyak yang tanya gue, mau jadi investor kan? Tapi kalian pasti ada yang jelek-jelekin Warren Buffett, setuju? Karena dia gak suka Bitcoin. Salah besar, karena harus banyak belajar dari beliau. Gak banyak orang berdiri sampai umur 99 tahun, pegang cash 600 billion. Warren Buffett itu harusnya orang terkaya nomor 1, bukan LV. Itu di-force sama dia. Karena dia giving pledge, dia kasih uangnya orang. Kalau compounding kalian hitung, dia paling kaya dari semuanya. Nah, Warren Buffett model itu seperti apa? Apakah dia cuman stock picking, kayak inisial boleh nggak ya? Yang di Indonesia itu lah dibilang lah, yang katanya hebat itu. Bukan. Ada yang tahu gak gue ngomongin siapa? Yang udah agak tua, Warren Buffett di Indonesia. Waduh, disebut namanya. Ya kan? Udah umur segitu tapi cuma 2 T, bercanda. Nah, gimana caranya bisa bikin duit kayak Warren Buffett? Rahasianya apa? Ini gue akan bahas di sini. Gue itu pelajarin Buffett. Semua annual letter yang beliau pernah tulis, semua interview yang pernah ada di internet. Lu bisa tanya gue, buku yang dia suka apa aja, dia makannya apa. Dia pagi-pagi itu makannya, dia suka makan McD. Ada 2 pilihannya. Gue pelajarin Buffett itu lebih dalam dari semua orang kali di Indonesia. Dan rahasianya bukan pilih-pilih saham. It's not the secret sauce. Secret sauce-nya adalah ini. Pertama dia bikin hedge fund, namanya Buffett Partnership. Orang titip duit di dia bagi 80-20. Standar, klasik. Pertanyaannya kenapa namanya sekarang Berkshire Hathaway, bukan Buffett Partnership? Karena uangnya dibalikin akhirnya ke investor. Fund besar seperti Bridgewater, seperti Pershing Square, Millennium, Citadel,
mereka punya kelemahan. Yaitu apa? Capital. Modalnya bisa di redemption sama kampus-kampus ini. Mereka bisa tarik, oke, quarter 2 ini gue tarik duitnya. Jadi begitu mereka salah investasi, apa yang terjadi? Lu punya capital 100M nih. Masih rugi posisinya, padahal lu yakin ini bisa 200. Tapi begitu di 80, investor lu tarik duit. Mampus itu. Ya, mampus. Jawaban. Jadi Warren Buffett paham ini. Uangnya semua dibalikin. Ini ada tahunnya tuh. 1969, uangnya dibalikin. Nah, lalu dia berinvestasi di perusahaan tekstil. Namanya Berkshire Hathaway. Ini perusahaan tekstil, itu ada gambarnya. Tapi salah investasinya. Hampir bangkrut dia karena beli ini. Ternyata gak sebagus yang dikira perusahaannya. Tapi udah terlanjur beli. Akhirnya perusahaan tekstil ini dijadikan holding company. Jadi dari pelan-pelan, cash balance-nya di-increase pelan-pelan. Uang kas dalam perusahaan di-increase pelan-pelan. Sampai suatu ketika, dia menemukan satu deal namanya Geico. Insurance, asuransi. Di sini ada agent asuransi. Agent? Gak mau aku lu. Malu ya lu. Ada loh agent. Ada yang punya asuransi gak? Kalau Andrew gua tahu dia gak mau pakai asuransi nih. Ada yang pakai asuransi? Banyak ya. Kalian tahu gak cara kerja asuransi? Uang kalian diambil nih tiap bulan, diinvest. Sisanya itu dihitung sama dia. Mana yang di-disburse, mana yang ditolak, preminya, itu dimainin doang. Itu hedge fund basic. Uang kasih per bulan, ada float namanya di atas. Kalau kalian di insurance agent gak ngerti float gini, kacau kalian. Cuma jualan doang berarti, gak ada isinya tapi. Geico ini adalah mesin uangnya Buffett. Dia paham akan game keuangan asuransi ini. Orang asuransi mobil bayar terus. Entah nabrak atau enggak, bayar terus. Kalian tanya, Sena di depan di asuransi, tidak akan pernah. Gue mending invest sendiri duitnya, ngapain gue taruh asuransi. Tapi kan untuk mitigasi resiko, berarti kalian belum paham finance. Itu nggak ada resiko yang dimitigasi. Kalian adalah resiko yang dimitigasi. Karena gue udah pelajarin detail cara kerjanya asuransi. Ya. Jadi Geico ini adalah money mesinnya Buffett. Dia dapat uang dari asuransi, dia belikan saham. Jadi kalau Buffett waktu itu cuma beli S&P aja, dia udah jadi tetap sangat kaya. Karena dia punya unlimited cash flow dari Geico. Dia bukan kayak pilih-pilih saham, pilih-pilih Mercy harga becak, enggak. Dia mainin duit asuransi, ditembakin sama dia. Coca-Cola. Dan hasil dari itu apa? Dia punya uangnya sangat luar biasa besar. 51% kalian lihat di Apple. Dan kalian lihat pertumbuhan hartanya seperti apa. Infinite cash flow ditembakin ke investasi. Itu rahasianya. Next. Ini adalah endowment return dari Harvard University. Dengan angka tadi dan return segini, ada yang bisa hitung nggak dia dapat uang berapa? Dia bisa cover semua operasionalnya. Dari profesor-profesornya, maintenance gedung, R&D, ini sampai sumbangan, itu cuma 2% operasionalnya dari total endowment. Masih cuma 3% lagi kalau dia net, ini kayaknya agak bego, dia cuma bisa 5% kalau 5%. Dia masih net 3% cuannya. Next. Ini adalah Red Cross, palang merah. Kalian banyak meremehkan institusi seperti ini. Tapi mereka adalah yang punya fund-fund terbesar di dunia. Red Cross ini nggak pernah didisclose berapa endowmentnya. Tapi setelah gue telusuri dan gue cari-cari, dekat ke 50-80 miliar US dollar. Palang merah. Kenapa? Dari 1.600. Gedungnya tadi, kalian nggak ada yang tahu kan dia punya gedung sebesar itu. 1.600, nggak pernah mati. Kerjanya cuma bantu-bantu orang di perang-perang gitu. Bawa-bawa tandu. Tapi fundnya 50 billion US dollar. Orang donasi dimasukin, diinvestasiin. Donasi masuk, diinvestasiin. Next. Ini adalah elixirnya. Jadi kata-katanya adalah endowed. A well-endowed institusi itu survive. Kalian mungkin lihat gue di sini. Kalau gue di sini sekarang udah stop begini. Tak perlu gue bikin seperti ini.
miliaran. Gue tinggal santai-santai aja, total capital gue dibungain 5% aja, gue udah hidup. Kenapa? Karena gue adalah manusia well endowed. Endowment fund gue apa? Ronald Capital. Ada yang bilang, oh ada yang mau titipin duit. Nggak perlu, gue nggak perlu titipin duit. Nggak perlu dan nggak akan mau. Kenapa? Karena gue mau build namanya permanent capital. Kalau uangnya dititip, itu bisa ditarik. Tapi uang yang ngendap di situ terus-terusan, dikulung terus-terusan, itu jadi permanen capitalnya. Nah ini kalian harus paham. Kalau kalian punya bisnis, kalian sendiri, kalian karyawan, kalian harus jadi well endowed. Karena orang yang punya capital itu akan survive. Nah ini kalian bisa lihat di sini. Ini adalah cost breakdown-nya. Mungkin bisa difoto ya, nggak kelihatan. Ilmu traditional finance itu penting buat kalian bisa bedah. Ya, ini gue bedah dari Harvard punya report 2023. Ini adalah endowment modelnya. Ya, jadi itu ada di situ lihat kan, market value sebesar itu 50 billion dollar. Itu dibagi-bagi tuh. Ada president fund, ada business fund, medical fund, faculty fund, dibagi-bagi ya. Dan endowment spending flexibility, lihat, dia bahkan nggak pakai uang tuisi ya. Harvard kan mahal kan, dan bahkan Harvard itu punya pledge untuk kalau lu alumni, lu kasih uang lagi ke dia. Dia nggak pernah pakai, uangnya masuk endowment. Keluar bayar costnya dari endowmentnya. Jadi kalau lu bisa ketemu sesuatu yang seperti ini kalian ketemu infinite money glitch. Uangnya masuk semuanya kayak asuransi atau kampus, kalian bayar, lalu kalian investasikan terus, muter. Gak pernah keluar sebagai cost. Next. Nah itu dia rahasianya. Jadi buat kalian yang bilang, bisnis apa? Jualan kelas. Kalian coba tanya owner-owner exchange. Besaran akademi kripto atau exchange? Coba kalian pikir. Apakah gampang buat edukasi? Itu yang paling kompetitif justru di dunia. Gue bilang tadi, bisnis itu nggak ada yang tahan 100 tahun. Kampus semuanya tahan 100 tahun. Next. Ada cara lain nggak untuk dapetin elixir ini? Ada jawabannya. Ini kalau kalian tahu, di sebelah kiri itu Carlyle Group ya. Itu salah satu private equity fund terbesar di dunia. Yang kanan ini ada yang tahu apa? Next door ada yang tahu? Kalian tahu aja BlackRock kan, BlackRock ini, BlackRock itu. Larry Fink itu babunya ini, Stephen Schwarzman namanya. Larry Fink itu babu, ini bosnya. Larry Fink itu bukan bosnya. Blackstone itu yang punya BlackRock. Mereka ambil jalur IPO. Kenapa? Dengan IPO dia buka unlock dana masyarakat. Begitu dia dapat dana masyarakat, itu jadi permanent capital dia. Nah makanya bahkan fund-fund zaman sekarang, dia banyak yang maturity date-nya panjang. Pikirnya 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Kenapa? Karena mereka semua akhirnya paham rahasia, secret bumbunya Warren Buffett. Adalah uang yang muter terus ke dalam, nggak pernah keluar. Next. Apakah ada alternatif yang lebih baik? Ada jawabannya. Itu yang gue pengen sharing di sini. Kalau kalian bikin endowment, Harvard tuh timnya banyak sekali. Nanti gue akan ceritakan sedikit tentang yang bikin endowment model ini. Itu namanya David Swensen. Dia adalah seorang profesor ekonomi di Yale. Saylor model ini adalah yang terbaik menurut gue. Punya cash flow dari tempat lain, hantam semuanya di Bitcoin. Ada yang ingat dari sini, kalian bisa jadi saksi di sini. Gue bilang beli MicroStrategy pas harganya berapa? 200 perak, ada yang ingat gak? Gue bikin story. Angkat tangan yang ingat. Gue bilang beli saham MicroStrategy. Sebelum influencer saham gembel di Indonesia tuh ngomongin MicroStrategy, gue udah ngomongin dari 200 perak. 200 ada yang ingat? Coba cek harganya berapa. Karena gue tahu Saylor itu make stylenya Harvard. Tapi di kripto, ini yang paling efisien. Uangnya dia bikin dari jualan software. Jadi buat yang tanya, uangnya Michael Saylor dari mana? Dia bikin business intelligence software namanya MicroStrategy. Ya. Ada yang pernah makan KFC? Nah itu buat ngitung semuanya. Tepungnya gimana, ayamnya di mana. Karena harganya fluktuatif tuh, kalau kalian tahu. Itu pakai MicroStrategy belakangnya KFC. Nah dia jualan begini, semua uangnya dipakai untuk beli Bitcoin. Ini the easiest way. Cari cash flow sebanyak-banyaknya. Dari pekerjaan, dari bisnis, lu hantam semuanya di Bitcoin. Kalau lu lebih jago, lu silakan trading seperti Ronald Capital.
kayak Harvard, kayak Yale, mereka semua tradingin. Tapi kalau lu nggak jago, lu cuma karyawan biasa, nggak ada waktu, ini model terbaik. Punya uang berapapun, sebanyak-banyaknya. Kalau lu cuma gaji lu misalnya 30 juta, 25 juta lu pakai buat taruh Bitcoin. Jangan cuma 5 juta. Hidup jangan kebanyakan gaya dulu kalau gaji baru 30 juta. Kalau income lu 1 miliar, 950 juta lu taruh di Bitcoin. Lu percaya gua, hari ini tanggal 7 April 2024. Dan sejarah akan dicatat di sini. Bitcoin akan sampai ke 1 juta dolar. Ada yang percaya nggak? Tahu ya kalian ya? Jadi sekarang mahal atau murah? Karena dia bilang lagi nih, gua sales Bitcoin, anjing ini gratis acara. Acara gratis ya. Bitcoin tuh komoditas, udah ditaruh di luar SEC, komoditas. Jadi udah nggak bisa lagi dibilang sales. Bitcoin tuh full anonymous, gak ada yang punya. Itu hanya uang orang-orang di internet. Gue bilang di sini akan sampai 1 juta dolar, 20 miliar rupiah per koin. Percaya nggak? Gue bilang pas 300 juta jadi 1,5 kan. Sekarang udah 1,1. Gue bilang, lu tarik 10 tahun lagi, itu akan sampai 20 miliar. Mungkin kan dia bilang, oh matematikanya salah, sekarang rupiah 15.900 gitu kan. Enggak, gue udah hitung rupiahnya juga. Rupiahnya akan turun lawan USD, itu akan jadi sampai 20 miliar rupiahnya. Gak usah mikir gitu lu. Lu gak lebih pintar kalau pintar di sini. Ya, gue udah mikirin. Jadi 20 miliar rupiah per satu koin. Sekarang 1,1 miliar. Gue udah bacot dari 300 juta. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Next. Nah ini lebih gila lagi yang dilakukan. Ada yang bilang, Michael Saylor itu kena likuidasi. Ada yang ngomong gitu gak? Ada yang pernah ngomong gak? Saylor kena liquid gitu. Mereka itu bukan futures kayak kalian gembel-gembel. Enggak. Saylor itu pakai yang namanya convertible note. Dijamin sama saham dia yang jualan business intelligence software. Bunganya berapa? 0,6 bos. Itu mau sampai Bitcoin ke 1.000 juga nggak kenapa dia. Itu bukan ada funding fee kayak kalian. Enggak. Itu convertible note. Makanya gue kan selalu lihat bahan orang kripto di luar negeri. Sama, bodoh juga. Semuanya itu bodoh ya di luar negeri. Sama juga. Mereka bahas, Saylor karena likuidasi. Enggak. Karena kalian nggak paham capital structure. Michael Saylor itu orang sangat pintar. Itu pun dihujat kan. Pas Bitcoin 18.000 dia beli dihujat. Gue juga sama. Ini kayak gini baru rame aja kalau 1,1 miliar. Pas 300 juta di mana kalian semua? Ya kan? Manusia itu selalu sama. Lihat harga naik, mau beli. Lihat harga turun, aduh nangis ya kan? Nih, Bitcoinnya 18.000 ya kan? Turun ke 16, aduh ini scam. 28.000, aduh belinya nanti. Turun 25.000, nah itu kan gak beli lagi dia. Dia bilang turun, tunggu 20.000. Terbang 35.000. Sideway lagi. Turun dikit, naik lagi ke 44.000. Turun dikit, naik lagi 50.000, 60.000, 70.000. Masih gak beli. Kalau gitu yang goblok siapa? Apakah Bitcoin ini yang salah? Next. Ini adalah data. Ini gue cuma tarik 3 tahun. 2023, 2022, 2021. Karena 2024 belum year to date. Kenapa 3 tahun? Ntar kalau 13 tahun dibilang iya Bitcoin kebanyakan. Ini gue full traditional finance. Bitcoin itu 2023 plus 156%. S&P 25%. Corporate bonds 12%. Gold 12%. Emerging market 9%. Dan commodity 2%. 2022 Bitcoin itu minus 65%. S&P 20%. Bonds itu 11%. Gold itu plus 1%. Emerging market equity. Emerging market itu buat yang nggak ngerti gabungan dari Indonesia, Vietnam, Thailand, dan teman-temannya. Kalian bisa foto dan lihat sendiri. There's no second best terhadap Bitcoin. Bitcoin adalah aset terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi kalau kalian nggak beli, ada bilang, tapi kan 1,1 miliar, iya bisa beli fractional. Ini adalah aset terbaik yang pernah ada diciptakan. Next. Nah, ini adalah namanya the yield model.
David Swensen ini adalah yang seorang pionir yang bikin tentang portfolio management di endowment kampus. Jadi ini yang beliau sarankan. 30% di total stock market, 15% di international stock, 5% emerging market, 30% di intermediate bonds menengah, sama rates. Ada yang tahu nggak rates itu apa? Nggak tahu. Yang tahu rates angkat aja coba, rates. Ada lah yang tahu. Bawah nggak ada yang tahu? Waduh, kacau ini. Kayaknya anak-anak kripto ini harus lebih diajarkan tentang finance gitu. Real estate investment trust. Jadi itu kalau misalnya orang properti mau beli gedung yang besar, kamarnya banyak untuk mungkin disewain, ada ruangan-ruangannya, itu bisa dimasukin ke dalam suatu trust namanya REITs. Kalau di Indonesia namanya DIRE. Tapi nggak laku kalau di Indo. Orang terlalu bodoh soal negara ini, nggak ada yang ngerti itu apa. Jadi grup-grup Honglo bikin DIRE itu nggak laku, nggak ada yang ngerti publik. Nah kalau di luar negeri, REITs ini laku. Ini properti. Next. Hasil dari portfolio ini setelah dikalkulasi, itu 6% per tahun. Ya. Ini kalau ditarik selama 9 tahun terakhir. Kalah nggak sama inflasi? Kalah. Sharpe ratio-nya 0,38. Ada yang ngatakan, aduh itu apa itu Sharpe ratio? Itu namanya risk adjusted return dari sebuah portofolio. Jadi jangan cuma pikir portofolio gue naik ke berapa persen, tapi resikonya berapa. Karena harus ngitungnya risk adjusted return, bukan return only. Nah, ini dia elixirnya. Coba kita aplikasikan ya. Kita lihat di sini. Jadi kita pakai modelnya sama ya. Weightingnya sama dengan yang disuruh sama David Swensen. 5 tadi, ETF tadi, ini pakai ETF mainnya. Dan ditambahin Bitcoin. Original portofolio tadi plus 1% Bitcoin. Returnnya itu naik ke 93%. Bayangin kalian. Returnnya naik ke 93%. 1% Bitcoin. Ayo fotonya ini. 10% Bitcoin. Returnnya naik. Luar biasa. 183%. Jadi annualize per tahun 11,4%. Jadi kalau lu pakai model Swensen, lu taruh ETF semua. Ini buat orang-orang yang TradFi juga, biar kalau yang takut Bitcoin ya. Lu copy aja model Swensen, lu beli ETF di luar semua. Lu cari yang bisa beli saham luar negeri. Lu tambahin 10% Bitcoin. Return itu 11% per tahun. Kalian udah ngalahin semua reksadana Indonesia. Ya. Kalian udah ngalahin semua reksadana. Itu stabil tuh, 11,4. Gimana kalau ditambah ya? Di sini kita modeling dengan tadi 5%. Dengan 10%. Ya, kita lihat Sharpe ratio-nya jadi 0,93. Itu tinggi, luar biasa tinggi. Udah mendekati 1. Ini portofolio yang paling optimal. Kalau misalnya kalian nggak mau 100% Bitcoin, lu pakai model Swensen, lu tambah 10% alokasi. Tadi gue salah, tadi 5%. 10% itu per tahun 16,61 dengan return 334%. Semua kalian sini udah bisa jadi hedge fund manager pulang, ya kan? Lu minta duit dari bapak lu, dari semua om-om lu ada foto ini contek buat. Lu nih taruh, nih om, 16% per tahun, mantap kan? Kalah tuh reksadana Indonesia. Jadi kalian semua pulang di sini udah jadi hedge fund manager. Sangat sederhana. Cuma dengan tambah 10%. Itu kayak bumbu rahasia. Kayak pakai micin gitu di bakso. Jadi enak. Micinnya itu Bitcoin. Dari 6%, Sharpe ratio di bawah 0,5. Jadi 0,93. Ada yang masih bingung, ini udah ngomong apa, udah gak ngerti. Ada gak? Masih aman ya? Next. Ini adalah elixir of immortality gue. Jadi apa yang gue bikin di Akademi Kripto sekarang? Kemana capitalnya semua? Masuk Ronald Capital. Di sini, itu kita putar. Di dua sisi. Ada yang nanya, oh nyonteknya Ronald Capital ya? Enggak, itu 6 itu karena UI-nya estetiknya 6. Ya. Jadi, gas semua yang di situ, itu hanya yang kita punya. Posisinya di tempat-tempat lain. Nah, tapi sebelumnya gue mau kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman bos-bos dari HW Group datang di sini. Ada Bos Ivan, Marvin, Andrew. Itu salah satu cara gue juga, ya, untuk cari elixir of immortality ini. Nanti akan ada Bos Niko Wijaya juga, founding CEO dari Berry Ventures, ngomong di sini. Ada barangnya gue sama beliau di sini, di Trilabs namanya. Nanti kolaborasi sama beberapa bank.
Ini adalah elixir of immortality gue. Jadi kalau gue berhentiin akademi kripto sekarang, hidup nggak gue? Hidup. Berapa persen dari sini udah dapat sena? Ya kan? Nah, udah gak bisa bilang sewa lu semua. Ya kan? Dulu masih bilang sewa. Jadi ini caranya. Yaitu punya fund. Kalian nggak harus punya strukturnya. Tapi di diri kalian sendiri. Dengan apa? Dengan ambil semua capital yang kalian punya. Semua hasil kerja keras kalian. Itu jangan dibuang. Ya. Jadi orang sehemat-hemat mungkin. Taruh di diri sendiri. Jadilah pribadi yang well endowed. Kalau nggak ngerti investasi, beli Bitcoin. Simple kan? Kalau kalian mau lebih advance, mau Sharpe ratio bagus, ikutin model portfolio gue tadi. Nggak percaya Bitcoin 100%, 10% aja udah oke. Kalau mau lebih jago lagi, gimana caranya? Ya lu ikutin cara gue. Kalian analisa yang dalam, cari kripto-kripto yang punya potensial lebih. Ini cara yang paling efisien. Gue belum ketemu lagi. Jadi, kalau sailor model, itu cuma taruh di Bitcoin. Kalau yang gue lakukan adalah apa? Dengan di sini ada partner gue juga, kasih tepuk tangan ke Bro Kalimasada. Itu yang gue sama beliau lakukan setiap hari. Ya. Jadi tanya apakah real? Ya PNL 2 minggu bisa dapat sena. Jadi kalian nggak perlu mikir jauh-jauh. Gimana caranya jadi, kalian mau punya, gue punya cita-cita punya uang 100 miliar. Menurut kalian itu terlalu jauh? Enggak. Itu mimpinya terlalu kecil menurut gue. Di market kripto, karena gini. Ini kata-kata dari Warren Buffett ya. Kenapa dia pilih saham? Karena di zamannya adanya saham. Tapi di zaman kita ini berbeda. Ada yang bilang, gue pernah lihat ada yang ngomong kayak seperti ini. Ini Timothy itu ngomongin kripto ya kan. Tapi ada investor kawakan yang udah tua bilang masih harga bajai, bilang ini scam ya kan. Dia seumur gue masih ngepel nih. Ngepel dia. Tahun lagi juga lewat dia duitnya. Nggak nyampe. Jadi itu yang kalian harus lihat. Ya, itu yang kalian harus pahami. Warren Buffett itu lakukan yang terbaik di zamannya. Rockefeller itu lakukan yang terbaik di zamannya. Kalian di sini mau bikin gadai saingin Andrew, nggak akan bisa. Dia udah mulai 20 tahun lalu. Market share-nya udah diambil semua, susah untuk disaingi. Buffett juga sama, susah kita saingi orang-orang yang udah tua itu. Susah. Kalau Rockefeller itu kaya dari minyak, Andrew Carnegie kaya dari baja. Kalian cari yang paling terdepan, guys. Ya, cari yang paling terdepan. Karena bukan seberapa keras kita mendayung, tapi kapal apa yang kita dayung. Lu dayung perahu kertas sampai mampus, perahunya masuk. Kan? Contoh perahu kertas ya. Lu adalah desainer grafis. Ini gue bukan menjelekkan profesi. Gue cuma ngomong real aja. Hampir semua orang di sini akan digantikan nantinya dengan robot dan dengan AI. Semuanya akan digantikan. Desainer doang. Gue pakai GPT, gue bisa bikin desain lebih bagus dari semua desainer di dunia. Gue bisa bikin gambar lebih bagus. Gue bisa bikin skrip lebih kreatif. Fungsi Bitcoin ada 3 untuk kalian. Ya. 1 untuk kebebasan, 2 untuk keselamatan, dan 3 adalah harapan. Kebebasan maksudnya apa? Ini pertama kali di sejarah manusia bahkan. Value itu bisa berbentuk dalam informasi, yaitu informasi 12 kata. Ya, gue bisa begini, gue buka semuanya, telanjang, gue pergi ke Monaco, gue jadi orang kaya di sana, tanpa bawa apapun. Ini bahaya nih, harus security-nya banyak nih. Bahaya. Itu pertama kali, gak pernah bisa seperti itu. Yang kedua, keselamatan. Dari apa? Dari percetakan uang. Lu kerja capek-capek, bayangin gak sih, lu kerja capek-capek tapi ada yang nyetak di sana juga, pakai printer, itu. Pernah mikir gak sih rupiah itu dari mana? Dicetak, literally dicetak tanpa apapun, dicetak terus dibilang, harga naik karena lagi lebaran. Tahun depan naik karena lebaran lagi. Beras naik karena El Nino, selalu ada alasannya. Tapi jawaban aslinya karena uangnya dicetak, ada printernya. Lu semua capek-capek kerja, uangnya dicetak. Jadi kalau lu taruh uangnya di uang itu goblok gitu. Lu mending beli tanah, bahkan mendingan beli mobil gitu. Karena ini akan turun terus. Itu logika sederhana. Tapi kita dicuci otaknya di sekolah. Inflasi hal yang bagus. Yang penting inflasi 2%. Orang percaya kegoblokan itu, inflasi 2% itu baik. Sampai inflasi 5%. Ketika beras itu 11.000 naik 15.000, mampus lu semua.
mulai sadar kan, makanya lu pada datang ke sini. Karena kita suatu saat belanja beras, anjing 15.000, 20.000 annual. Sekolah anak kok dulu kayaknya murah. Sekarang kenapa 1 juta gitu per bulan? Nanti akan jadi 10 juta, gak usah komplain. Itu cara dunia bekerja, ya. Jadi orang-orang itu mau memperbudak lo dengan caranya sama, ya. Apakah dunia modern ini bukan perbudakan? Ini perbudakan. Dari mana perbudakan? Zaman dulu, ya. Lu dikasih apa? Dikasih rumah lo. Jangan kira budak itu disiksa terus. Disuruh kerja, bangun-bangun, tapi dikasih rumah, dikasih beranak, dikasih roti. Nah, rumahnya sekarang diambil, rotinya diambil, lu dikasihnya kertas. Nah, lu belanja sendiri rumahnya. Itu yang terjadi. Lu KPR lagi. Lu bayarin lagi bank. Itu caranya. Semua itu diperbudak sampai kalian bisa paham masukin kotak kalian cara kerjanya. Itu yang gue maksud dengan nomor 3, yaitu harapan. Bitcoin adalah harapan keluar dari perbudakan. Karena pertama kalinya kita nggak usah pakai kertas lagi. Nah, ini to-do list untuk individual. Kayak gue udah diusir kepanjangan gue bacotnya. Yang pertama, improve skill set kalian. Kenapa? Karena kalian akan digantikan yang di bawah ini sama AI, sama robot, ya. Percaya gue, 5 tahun lagi robot humanoid udah akan jalan di rumah-rumah kalian. 5 tahun lagi. Karena ada namanya Moore's Law di fisika. Percepatan teknologi itu sangat amat cepat. Yang kedua, grow income lu. Grow income-nya sebanyak-banyak ya. Jangan cuman, gue cuman gajinya 7 juta, udah gue males-malesan. Banyak banget cara untuk cari duit di dunia ini. Ya. Belajar jualan, belajar jadi sales. Tapi gue gak mau jualan, lu mendingan miskin apa gak mau jualan? Banyak caranya. Banyak banget caranya. Tapi gue kerja malam udah capek. Lu tanya gue sama bro kakak. Kita tidur setiap malam tuh bisa jam 1:30, jam 3 pagi, bangun jam 7 udah bangun. Dan lu semua masih lebih malas kan? Coba lu tanya, kayak bos Andrew gitu. Bangun nih jam berapa setiap hari? Pagi, udah lari. Gue gak salah jadi itu soalnya. Yang ketiga, beat inflation with Bitcoin. Harness capital. Improve skillnya, jangan ketinggalan sama teknologi. Grow income-nya, gedein uangnya. 3 itu kalahin inflasi dengan Bitcoin. Dan 4, minum elixir jadi immortal. Pakai modal yang gue udah share ke kalian. Gue yakin ini individu lebih banyak. Tapi di sini ada beberapa bisnis yang gue tahu. Karena jangan salah loh. Di komunitas kita itu banyak sekali orang-orang hebat dari institusi-institusi yang gue gak bisa sebut. Banyak sekali. Dan gue tahu. Bahkan teman-teman gue sendiri, join sendiri tapi gak bilang gue. Untuk bisnis, 1, improve product value. Karena kalau lu gak improve product value, akan ada kompetitor yang ngebantai lu. Yang kedua, grow revenue. Sederhana kesannya. Improve value produk lu, bikin sesuatu lebih besar lagi, lu grow revenue lu. 3, lu cut cost effectively. Ini biar halus, tapi mercilessly. Kalian harus selalu mikir gimana cara ningkatin omset, kecilin pengeluaran. Ada bilang, tapi omset sejajar lurus dengan pengeluaran. Itu bisnis-bisnis yang gak ngerti elixir ini. Itu bisnis-bisnis yang fokus ningkatin cash flow doang. Dia gak main game elixir ini. Dia gak mau cut cost. Dia pikir, oke, gue punya 10% budget untuk gue hajar 10% lagi. Karena dia gak tahu taruh duitnya di mana selain di bisnis dia. 4, grow bottom line. Kalau kalian lakukan 1, 2, dan 3, 4 itu langsung. Bottom line itu profitnya. Ya, kalian bisa take home berapa. Dan terakhir, preservasi dari capital di Bitcoin. Nah ini kan, kalau gue nggak bisa pakai rupiah, jadi gue pakai ini aja. Contoh, itu gue di HW waktu itu. Harganya berapa? Argentina peso. 200 sekian. Sekarang lu lihat. 861. Rupiah sekarang 15.900. Percaya gue, itu akan sentuh di 20.000 kalau nolnya belum dipotong sama mereka. Itu nolnya udah dipotong 2 kali, bos. Jadi sebenarnya rupiah kita itu udah mirip sama Zimbabwe. Cuman udah pernah 2 kali dipotong. Terus kayak pura-pura gak pernah terjadi. Biar simple di kafe. Daripada 20.000 jadi 20. Ulang lagi nanti balik lagi ke 20.000. Kalian udah dimiskinin berapa kali sama percetakannya? Ya Argentina. Nah orang mulai sadar. Turki, Venezuela, Argentina presidennya bilang, yang cetak uang gua hukum mati. Makanya tuh, atasnya turun sedikit ya. Karena presidennya gila Bitcoin. Javier Milei itu profesor ekonomi nomor 1 sekarang di dunia. Jadi presidennya Argentina. Dia bilang yang cetak uang akan dihukum mati. Venezuelan Bolivar, apa yang terjadi? Hancur meledak.
Kalian sekarang kalau mau jalan-jalan, saran gue ke Turki, cobain ke Turki. Lu jadi orang kaya. Kenapa? Karena Turkish lira dicetak terus turun. Makanya terus lambang gue ini, Vi. Dan tadi video yang di belakang, yang kayak cuci otak, itu gue cuma kasih tunjuk percetakannya. Banyak negara yang bahkan tempat cetaknya satu, tintanya satu. Oh, kalian tadi detail, kalian akan bisa lihat di videonya. Next. Ini akan terjadi juga ya. Ini ada beberapa currency yang berbeda. Paling kiri. Itu currency-nya ya. Itu currency-nya paling kiri adalah Argentina peso ke Bitcoin. Aneh gak? Kayak cacing gitu. Kenapa beda sama Bitcoin USD? Kenapa beda sama Bitcoin IDR? Karena dia dicetak lebih cepat. Pokoknya dicetak lebih cepat, dia akan naik lebih tinggi. Ini yang orang saham nggak paham. Lu sampai mati trading saham, lu balikin ke IDR, lu tambah miskin terus. Selama duitnya nggak diputar ke Bitcoin, lu akan tambah miskin. Atau nggak diputar ke properti, atau nggak diputar ke tanah, atau nggak diputar ke aset yang mobil langka, lukisan langka, lukisannya Pablo Picasso, tapi lu nggak akan ada yang mampu beli. Tapi itu caranya. Ya, antara itu atau enggak sama sekali. Next. See value dari Bitcoin, bukan fiat. Gue yakin yang bos-bos action ini udah pada tahu game ini. Mereka lihat kacamatanya udah bukan kacamata rupiah, kacamata Bitcoin. Ada temen gue beli Bitcoin udah lama sekali. Karena kalau ditanya sama dia, Alphard, aduh 1 Bitcoin murah. Karena dia belinya masih murah banget. Begitu sekarang 1,1 miliar dan nanti Bitcoin itu akan terbang. Gue bilang di sini 20 miliar, gila nggak? 10 tahun 20 miliar. Nanti video ini bakal dikenang. Kenapa ini gratis? Gue mau video ini dikenang di sejarah. Ditulis di sejarah bahwa ada anak orang gila umur 23 tahun yang dulunya tadi gembel bikin acara edukasi terbesar di Indonesia. Kasih tepuk tangan dulu kalian semua datang. Ini satu-satunya acara yang pakai venue ini non politik sama non konser. Satu-satunya. Ya. Apa aja sekalian nih, logonya bagus, bikin partai, bercanda. Ada yang mau ikut? Nah. Bos-bos yang mau dadain bikin partai. Next, Bitcoin is here to stay. Itu adalah merah yang bilang Bitcoin mati, Bitcoin mati, Bitcoin mati, Bitcoin mati. Dia akan bilang terus Bitcoin mati, Bitcoin mati, Bitcoin mati. Nggak mati-mati. Jurnalisnya yang mati. Bitcoin mati. Lu yang mati. Ya, jadi Bitcoin is here to stay. Buat teman-teman bilang Bitcoin scam, crypto lu scam. Lu tanya, ya, McLaren lu ada berapa bos gitu, ya? Baru lu ngomong. Next. Nah, ini terakhir. Gak tau, gue lupa di saat terakhir banget. Gue bikinnya 5 menit soalnya di Afek. Gue minta kalian di sini untuk ngelakuin sesuatu untuk Bitcoin. Karena Bitcoin itu udah ngasih gue sangat banyak. Maksudnya apa? Kalian coba sharing. Jadi jangan cuman jadi orang egois. Gue dulu orang egois. Tradisi. Tuh. Kali masa ada dulu egois tuh. Tradisi. Gak usah kasih tau orang tradisi. Jangan jadi orang egois. Kalian share ilmu-ilmu ini keluar. Gue gak minta ada duit dari kalian. Gue minta kalian share ilmu ini keluar. Bawa ini ke keluarga kalian. Karena kenapa? Keselamatan. Lu mau selamat dari percetakan atau mau miskin seumur hidup? Karena kalau pikir baik-baik ya, pikir pakai otak lu. Gaji lu 4 juta nih. Ya, gaji lu 4 juta. Tapi semua barang di sekitar lu naik. Apa yang terjadi? Lu gembel jadinya. Gaji lu 4 juta, semuanya gak pernah naik. Semua naik terus. Beras naik, sekolah anak naik, semua naik. Tapi gaji 4 juta. Demo baru 4,5 gitu. Gak bisa. Gak seperti itu caranya. Next. Oh, oke. Ini ada sesi Q&A. Satu pertanyaan dong deh. Karena gue udah makan waktunya orang-orang nih. Satu pertanyaan. Ada yang mau? Jangan malu-malu. Itu. Ya itu, lo. Mik ya, mik. Ada nggak, mik? Lu berdiri. Bang, pikir kasih di luar aja. Di luar aja. Sini. Jangan malu-malu. Kasih tepuk tangan dulu. Biar nggak malu-malu. Ya. Silakan bro. Nama siapa? Mati itu. Halo. Halo. Nama gue Iqbal. Paul.
Ya ini gue masih goblok, jadi gue makanya kesini mau tanya ini sebenarnya eh tadi kan kalau fiat itu kan kita takut karena bisa dicetak-cetak ya. Nah ini apa yang memastikan kalau Bitcoin ini nggak bakal dibikin lagi gitu, kayak koin-koin lain? Oke, ini kesannya pertanyaan, kan dibilang tadi pertanyaan goblok, tapi bukan. Itu yang gue paling benci dari sekolah. Sekolah itu selalu ngecap orang tuh kalau nggak ngerti itu goblok. Tapi pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Jawabannya gak sesimpel yang kalian kira. Bukan karena Satoshi udah bikin 21 juta blok, bukan. Jawabannya adalah waktu. Ini yang semua altcoin di dunia nggak bisa lakukan. Adalah waktu penciptanya tahun 2009. Dan dari Genesis blok pertama tahun 2019, 2009, setiap sebelum tik tok, tik tok. Kenapa nggak bisa dihack? Ada yang nggak pakai quantum komputer, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti white paper Satoshi. Bitcoin tuh nggak bisa diciptakan lagi dan nggak bisa dihack. Kenapa? Karena kunciannya dia tulis di situ. Ada yang baca nggak lembar keempat dan 5? Timestamp. Ya, semua digital cash nggak ada yang berhasil. Bukan cuma masalah double entry. Orang cuma kiranya dia selesai double entry. Enggak. Dia selesai kuncian waktu. Jadi setiap 10 blok, setiap 10 menit, ada blok baru. Untuk merubah genesis blok yang pertama, artinya lo harus ngapain? Lo harus ngapain? Lo harus balikin waktu. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu pertanyaan yang bagus banget. Luar biasa. Jadi jawabannya adalah waktu. Karena waktu itu cuma berjalan satu arah. Nggak pernah bisa balik. Makanya gue apresiasi kalian di sini. Karena buat orang pinter, waktu adalah hal yang paling berharga. Uang itu sampah dan bisa dicetak. Ya. Waktu adalah hal yang paling berharga. Jadi kalian bisa jamin Bitcoin itu nggak akan pernah bisa dihack, nggak akan pernah bisa dirubah, dan nggak akan pernah bisa lebih dari 21 juta karena kuncian waktu. Itu jawabannya. Bagus.